kuno kini kelak gitu ya. Oke, kuno kini kelak yang akan kita perbincangkan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya berada di Lawang Sewu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya ingin mengikuti Sarasehan Museum. Sarasehan ini merupakan rangkaian acara dari pameran kain tradisional Nusantara tahun 2025 yang bertajuk Rupa Warna Wastra Nusantara. Museum perlu didudukkan sebagai satu kekuatan besar untuk menggulirkan bagaimana mewujudkan upaya kemajuan kebudayaan dengan segala sektornya. Nah, oleh karena itu, memandang dan mendudukkan museum tentu harus dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan penopang ekosistemnya. Nah, sementara ini, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang membidangi di dalam museum ini juga memahami satu kondisi yang ada, bahwa tidak semua museum baik-baik saja. Tidak semua museum dalam kondisi yang prima. Masing-masing museum memiliki problematika masing-masing, tetapi di sisi yang lain masing-masing museum memiliki kekuatan, memiliki karakteristik, dan tentunya memiliki daya tumbuh kembang yang berbeda-beda pula. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita membicarakan museum, tentu kita tidak hanya bicara pada masa yang lampau, tapi bagaimana kita mendudukkan museum ini menjadi salah satu daya yang secara lebih universal, itu memiliki aspek-aspek yang menopang dalam pilar-pilar upaya kemajuan kebudayaan. Tentu di dalam satu konteks pelindungan itu sudah sangat sering kita lakukan, tapi bukan berarti hanya untuk menyimpan saja. Maka fungsi museum yang ada 7 konsep yang ada di dalamnya, untuk edukasi, pariwisata, riset, dan lain sebagainya, itu tentu perlu digalakkan bersama-sama. Dan di sisi yang lain, Pak Menteri dalam pidatonya juga seringkali menyampaikan, seringkali memberikan arahan bahwa tata kelola SDM museum juga perlu terus ditingkatkan. Maka perlu adanya sertifikasi profesi di bidangnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya memberi contoh saja. Kenapa di dalam bidang-bidang kebudayaan kita itu seringkali ada kegaduhan-kegaduhan yang sebetulnya energi itu bisa disalurkan lebih tepat? Dikarenakan seringnya kita tidak memiliki core kompetensi yang membidangi di dalamnya. Dunia keris kadang-kadang hanya repot pada persoalan mendeskripsikan keris karena terbatas kuratornya. Batik seringkali kita berdebat pada persoalan motif karena terbatas kuratornya. Banyak sekali kita melihat kolektor-kolektor yang kepayangan dalam merawat koleksinya karena tidak ada konservatornya, dan lain sebagainya. Artinya dibutuhkan satu bidang-bidang keahlian yang tentunya akan menjadi pilar penguat keberadaan museum. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika saya seringkali mendampingi Pak Menteri keliling dari satu museum ke museum yang lain, lihat museum itu sudah sangat bagus, tetapi juga dikarenakan keterbatasan pemahaman bahwa satu museum yang sudah berjalan dalam rentang waktu yang lama seringkali juga memiliki satu artefak-artefak yang luar biasa, tetapi karena terbatasnya narasi yang ada dan seringkali tersimpan tidak dalam satu kondisi yang semestinya, itu menjadikan satu artefak-artefak itu menjadi tidak bernilai lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hampir semua museum di Indonesia itu, baik yang kecil maupun yang besar, milik pribadi ataupun pemerintah daerah ataupun mungkin pemerintah pusat, pasti koleksi jumlahnya ribuan. Nah, apakah rentang waktu perjalanan suatu museum yang sudah sangat panjang itu kondisinya masih utuh?
Apakah jumlahnya masih sama? Apakah bertambah ataukah berkurang? Kenapa berkurang? Kenapa bertambah? Itu tentunya ada konsep-konsep mendasar. Kita tidak perlu berpikir negatif bahwa suatu koleksi itu seringkali berkurang, karena bisa saja karena rusak, karena memang kita tidak memiliki keahlian untuk merawat dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi perlu ada keterbukaan bahwa tata kelola museum itu juga harus diawali bagaimana kita memiliki daya kekuatan yang ada di dalam museum itu. Ya salah satunya adalah data yang ada. Yang lain juga museum membuka diri seluas-luasnya, bagaimana kiprah-kiprah dan aktivitas para pelaku seni dan budaya itu juga mendapatkan ruang yang proporsional. Saya kira ini yang sebagai pengantar saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tentunya saya tidak akan menggarami pengetahuan Bapak Ibu sekalian yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia permusiuman. Oleh karena itu saya siap mendengarkan apapun yang menjadi, mungkin barangkali ingin bercerita soal prestasi-prestasi dalam museumnya, ataupun barangkali ada satu hal yang ingin disampaikan terkait dalam pembenahan museum Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.